Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari tentang Coelenterata. Nah, Coelenterata berasal dari kata koilos yang berarti rongga tubuh atau selon, dan enteron yang berarti usus. Jadi Coelenterata artinya rongga yang berfungsi sebagai usus. Coelenterata hidupnya di perairan laut maupun air tawar, contohnya hydra. Nah, kemudian ciri-ciri Coelenterata, hewan bersel banyak atau multiseluler, tubuhnya radial, simetris, mempunyai dua lapis sel, ektoderm dan endoderm. Di antaranya ada rongga mesoglea. Nah, kemudian bentuk seperti tabung atau bisa disebut polip dan seperti mangkok atau medusa. Kemudian di atas tubuh terdapat mulut dan tentakel untuk menangkap mangsa dan bergerak. Tentakelnya mempunyai sel racun atau cnidoblast atau sel penyengat atau bisa disebut nematosis. Nah, terus Pradecius atau pemangsa punya rongga gastrovaskuler untuk pencernaan, sistem pernapasan dengan cara difusi atau mengandalkan seluruh permukaan tubuhnya, kecuali Artozoa dan Siphonoglia. Nah, sistem saraf difus atau baur mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan vegetatif pada fase polip dan generatif pada fase medusa. Kemudian tipe Coelenterata yang pertama itu adalah polip. Nah, umumnya hidup soliter atau sendiri, tapi ada pula yang membentuk koloni. Nah, melekat pada dasar perairan, tidak dapat bergerak bebas, tubuh atas membesar, di dalamnya terdapat rongga gastrovakuler atau saluran pencernaan yang berfungsi sebagai usus. Nah, di bagian atas terdapat mulut dan tentakel untuk menangkap mangsa. Nah, polip merupakan fase vegetatif atau aseksual pada Coelenterata. Yang kedua, medusa atau berbentuk mangkuk. Nah, fase medusa merupakan fase generatif atau fase seksual, di mana pada fase ini menghasilkan sel telur dan sel sperma. Medusa dapat melepaskan diri dari induk dan berenang bebas di perairan. Nah, bentuknya seperti payung dan punya tentakel yang melambai-lambai. Kita biasanya menamakannya dengan ubur-ubur. Oke, cara perolehan makanan. Nah, Coelenterata hidup di perairan yang jernih, yang mengandung partikel-partikel organik, plankton atau hewan-hewan kecil. Nah, jika hewan kecil, misal jentik nyamuk, menempel pada tentakel dan mengenai sel cnidoblast atau sel racun, maka sel tersebut mengeluarkan racun. Nah, jentik akan lemas lalu kemudian membawanya ke mulut. Nah, tentakel kemudian membawanya ke mulut gitu. Nah, di bawah mulut terdapat kerongkongan pendek lalu masuk ke rongga gastrovakuler untuk dicerna secara ekstraseluler atau luar sel. Nah, sel-sel endoderma menyerap sari-sari makanan. Sisa-sisa makanan akan dimuntahkan melalui mulut. Kemudian reproduksi Coelenterata. Nah, ada dua cara perkembangbiakan pada Coelenterata. Yang pertama,
aseksual atau vegetatif, dan yang kedua itu seksual atau generatif. Nah, untuk aseksual atau vegetatif dilakukan dengan membentuk kuncup. Nah, si Coleanthera itu membentuk kuncup dulu. Nah, pada fase polip makin lama makin besar untuk kakinya. Lalu membentuk tentakel. Nah, kemudian kuncup tubuh di sekitar kaki sampai besar hingga induknya membuat kuncup baru semakin banyak lalu menjadi koloni. Seperti itu. Kemudian cara aseksual atau generatif. Nah, dilakukan dengan peleburan sel sperma dengan sel ovum atau sel telur. Nah, yang terjadi pada fase medusa. Nah, jadi fase seksual ini terjadi pada fase medusa. Nah, letak testis di dekat tentakel, sedangkan ovarium dekat kaki. Nah, sperma masak dikeluarkan lalu berenang hingga menuju ovum. Nah, ovum yang dibuahi akan membentuk zigot. Nah, mula-mula zigot tumbuh di ovarium hingga menjadi larva. Nah, larva kemudian ketika larvanya bersilia atau flanula, mereka berenang meninggalkan induk dan membentuk polip di dasar perairan. Oke. Untuk klasifikasi Coleanthera dibagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas Hydrozoa, Sphifozoa, kemudian Anthozoa, dan Ctenophora. Nah, Hydrozoa yang pertama. Hydrozoa berasal dari kata hydra, artinya hewan yang bentuknya seperti ular. Nah, umumnya hidup soliter atau berkoloni. Nah, soliter berbentuk polip, dan yang berkoloni berbentuk polip dan medusa. Contohnya Hydra, Obelia, dan Physalia. Nah, Hydra hidup di air tawar secara soliter. Makanannya jentik-jentik nyamuk, bereproduksi secara aseksual dan seksual. Kemudian Obelia hidup di air laut secara koloni. Sebagian besar waktu hidupnya sebagai koloni polip. Nah, bagian polip yang berfungsi dalam hal makanan disebut hidran, sedangkan fase seksual atau medusa disebut dengan gonangium. Nah, untuk klasifikasi Coleanthera yang kedua, Sphifozoa berasal dari kata Scyphos yang berarti mangkuk. Nah, memiliki bentuk dominan medusa atau seperti mangkuk. Polip bagian atas akan membentuk medusa lalu lepas melayang di air. Medusa akan melakukan kawin dan membentuk flanula sebagai calon polip atau Aurelia aurita, atau bisa disebut ubur-ubur. Kemudian untuk yang ketiga adalah Anthozoa. Nah, Anthozoa berasal dari kata anthos atau yang berarti bunga. Hidup di laut, bentuknya polip, kemudian tidak punya fase medusa. Nah, polip bereproduksi secara aseksual dan tunas. Pembelahan dan fragmentasi. Reproduksi seksual dengan fertilisasi yang menghasilkan zigot lalu menjadi flanula. Contoh anemon laut, Metridium marginatum, Oricina crassicaris. Itu untuk jenis-jenis anemon lautnya. Kemudian karang laut. Nah, untuk jenisnya Astrangia denae, kemudian Tubifora musica. Kemudian klasifikasi Coleanthera keempat, yaitu Ctenophora. Beberapa geolog menganggap Ctenophora
merupakan film tersendiri. Nah, tubuhnya mempunyai lapisan mesoderm, tidak mempunyai nematoksis dan tentakel. Dan tentakelnya mengandung zat-zat pelekat untuk menangkap mangsa. Nah, Ctenophora dibedakan menjadi dua subkelas, yaitu subkelas Tentaculata atau punya tentakel, terdiri atas beberapa ordo, antara lain Cnidivida atau tubuhnya bulat atau oval. Terdapat semacam tanduk, contoh Mertensia, atau yang kemudian Chobata, tubuh memadat dilengkapi dengan dua cuping oval, contoh Menemyopsis, Bolinopsis, dan Leucothea. Kemudian Cestida, tubuhnya seperti pita, contohnya Cestum dan Velamen. Yang keempat, Platitenida atau tubuh pipih, contoh Ctenophlana dan Coelophlana. Nah, subkelas muda tak punya tentakel merupakan ordo Broida, tubuhnya berbentuk kerucut atau silinder, contoh Broe. Peranan Coleonterata. Untuk peranan Coleonterata, sebagian yang pertama sebagai bahan makanan, contoh ubur-ubur, anemon laut atau mawar laut, sebagai hiasan di bawah laut atau akuarium air laut. Yang ketiga, terumbu karang yang bagus dan eksotis bisa menarik wisatawan berkunjung untuk wisata laut dengan menyelam, contoh Taman Laut Bunaken. Yang keempat, terumbu karang juga berfungsi sebagai tempat berkembang biak ikan-ikan laut dan tempat berlindung satwa laut lainnya. Coleonterata ini disebut juga dengan Cnidaria. Nah, kenapa disebut dengan Cnidaria? Karena mereka mempunyai alat penyengat. Nah, Coleonterata itu kenapa disebut Coleonterata, yaitu karena berrongga. Nah, rongganya itu adalah gastrovaskuler. Apa sih itu gastrovaskuler itu? Yaitu gastro itu yang berarti perut, vaskuler itu yang berarti saluran. Jadi gastrovaskuler itu bisa diartikan dengan saluran pencernaan.